Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, kita berjumpa kembali di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Oke, kita akan sambil menunggu Prof. Zudan, kita ingin sampaikan bahwa ada yang luar biasa, tanggal 20 Oktober 2020. 20, 10, 20, 20, angka yang istimewa sambil kita minum kopinya. Jadi kerabat desa yang sedang mengikuti acara ini dan teman-teman dari Dukcapil di seluruh Indonesia, ada satu program yang sudah kita siapkan. Hari ini kita buka pendaftaran, yaitu Smartphone Short Film Festival. Jadi ini adalah festival film dengan menggunakan alat rekam smartphone yang pertama kali di Indonesia, dan kemudian hanya boleh diikuti oleh remaja, dan pendukung pertamanya adalah Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suryo Koco dan seluruh kerabat desa yang berbahagia. Sehat selalu semuanya. Alhamdulillah. Prof, ini mohon maaf tadi saya numpang promo karena kita ada Smartphone Short Film Festival yang Prof. Zudan memberikan dukungan, yang nantinya akan ada satu trofi khusus dari Dukcapil dengan tema yang diangkat adalah tentang kependudukan. Jadi tanggal ini dibuka pendaftaran dan ditutup pendaftaran tanggal 20 November. Jadi 1 bulan ini kita buka pendaftaran. Pagi ini kita nggak ngobrolin Smartphone Short Film Festival, tetapi pagi ini kita ngobrolin tentang nomor induk kependudukan. Silakan, Prof. Ini nomor induk kependudukan ini ada makna apa di dalamnya, dan kemudian mengkaitnya kemana dan seterusnya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco, rekan-rekan semuanya, pemirsa TV Desa. Pagi hari ini kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih bahagia, suasana yang lebih sehat, tentu saja dengan hati kita yang penuh kegembiraan. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing tentang satu yang terus-menerus akan kita gunakan di masa depan. Jadi saya ingin menggarisbawahi satu nomor yang akan terus-menerus kita gunakan di masa depan. Ini di berbagai negara juga sudah menggunakan nomor itu, yang disebut dengan nomor induk kependudukan. Nah, Singapura menggunakan nomor induk seperti itu. Thailand menggunakan nomor induk seperti itu. Negara yang sangat besar seperti India menggunakan nomor induk seperti itu. Amerika Serikat dengan yang disebut Social Security Number menggunakan seperti itu. Di Jepang dengan istilah mereka menyebut My Number. Seperti itu juga. Nah, di Indonesia konsep yang namanya nomor induk kependudukan itu sudah dikenal lama sekali. Sejak Indonesia menerapkan sistem pemerintahan daerah dengan pendekatan Undang-Undang 574. Jadi di tahun 70-an di Indonesia sudah mengenal NIK. Namun pada waktu itu NIK-nya bersifat lokal. Jadi diberikan kode oleh kabupaten kota masing-masing. Kemudian NIK ini berkembang terus. Sampai kemudian di tahun 2009-2010, sebelum Indonesia melaksanakan program KTP elektronik, pemerintah membakukan semua NIK yang pernah ada menjadi NIK nasional. Nah, ini ada implikasinya, Mas Suryo Koco. Nah, penduduk kita ini kan banyak yang lama tinggal di luar negeri, tidak pulang-pulang ke Indonesia. Sehingga kalau penduduk kita lama di luar negeri, pulangnya sekarang, jadi antara tahun 2000, katakanlah 2005 dia keluar negeri, sampai kemudian sekarang baru pulang, 15 tahun nggak pulang-pulang, nggak memperbaiki administrasi kependudukannya, NIK-nya bisa saja terhapus. Makanya,
termasuk Bang Toyib itu nicknya bisa terhapus kalau nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang ke luar negeri, nanti bisa dibuatkan NIK lagi. Jadi misalnya kan yang mukim di Arab Saudi lama, mukim di Mesir lama, kemudian mukim di Amerika Serikat lama, ini banyak sekali. Tetapi cara membuatnya tidak sulit dan tidak dipungut biaya. Karena semua layanan administrasi kependudukan tidak boleh dipungut biaya. Karena sudah dibebankan biayanya di APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah. Tidak boleh masyarakat dipungut biaya, itu namanya pungli kalau memungut itu. Nah, cara membuatnya juga mudah. Kalau penduduk kita, WNI, baru pulang dari luar negeri, ke Dinas Dukcapilnya cukup menunjukkan paspor. Disertai keterangan RT RW, dia benar-benar tinggal di rumah itu. Sampai mau mengatakan saking semangatnya, benar dan betul jadi benar. Nah, jadi pengantar RT RW masih diperlukan untuk penduduk yang belum pernah punya NIK, baru pulang dari luar negeri. Tapi kalau penduduk sudah punya NIK, nah layanan admin kita berbasis NIK-nya tadi. Maka Bapak dan Ibu, apa sih NIK itu? Nah, kita harus tunduk kepada aturan yang berlaku. NIK hanya dibuat oleh Dinas Dukcapil. Tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat NIK. Jadi di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat NIK hanya 514 kabupaten kota. Provinsi tidak berwenang. Pemerintah pusat, Dirjen Dukcapil juga tidak berwenang. Karena ini spesifik dan bersifat khusus serta bersifat close legal policy. Hanya instansi pelaksana. Nah, jadi semua di bawah kendali Kepala Dinas Dukcapil. Nih. Kemudian NIK itu merupakan nomor yang jumlahnya 16 digit. 16 digit. Jadi tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih. Dimiliki oleh seseorang. Dari dia lahir sampai meninggal dunia. Bersifat permanen. Tidak boleh berganti-ganti. Pertanyaannya, Pak, ini ada kejadian khusus, NIK saya hilang. Nah, ini kejadian khusus, ya. Kenapa hilang? Karena yang bersangkutan dilakukan cleansing NIK pada waktu itu. Sebenarnya NIK-nya sudah diterbitkan karena dia ada di luar negeri, tidak ada konfirmasi, dianggap orangnya tidak ada. Kita melakukan pembersihan data di 2009-2010. Nah, ketika orangnya terbukti masih ada, maka dilakukan pendataan ulang sebagai penduduk dengan NIK baru. Mengisi formulir sebagai penduduk untuk dimasukkan ke dalam database dengan NIK baru. Nah, dalam beberapa kasus, karena Indonesia penduduknya sangat besar, kemudian proses cleansing ini dilakukan terus-menerus, Mas Surya Koco, sampai sekarang. Karena banyak penduduk kita yang baru pulang. Kemarin, kami baru mendapatkan laporan, penduduk kita 13 tahun tinggal di Amerika. Baru pulang sekarang. Tidak pernah selama ini mengurus administrasi kependudukannya. Kan ada, kita sekarang punya layanan adminduk di luar negeri. Dia bisa mengurus, tetapi ini layanan baru. Baru kita mulai di 2017-2018. Nah, pertama layanan kita berbasis NIK. Jadi kalau penduduk datang dari luar negeri, pertama yang harus dibuat adalah NIK. Bayi yang baru lahir, yang harus dibuat pertama adalah NIK. 16 digit angka, 6 digit pertama adalah kode wilayah. Kode provinsi, kode kabupaten kota, dan kode kecamatan. Ini ada Permendagri yang mengatur kode wilayah. Jadi tidak boleh kita suka-suka. Oh, saya mau memberi kode wilayah, misalnya angka 8, nggak boleh. Karena kode wilayah kita di dalam negeri berawal dari kode 11. Nah, kemudian ada kode khusus untuk luar negeri, diawali dengan kode 99. Jadi kalau ada orang atau bayi baru lahir di Jawa, kemudian ada orang ingin memalsukan dokumennya dengan kode 11 misalnya, lahir di Jawa, orang tuanya alamatnya di Jawa, dibuat dengan kode 11, itu pasti pemalsuan NIK. Karena kode 11 itu wilayahnya ada di
Sumatera. Jadi secara spesifik seperti itu. Kemudian 6 digit berikutnya adalah tanggal kelahiran. Ada tahun lahir, bulan, dan tanggal. Dan 4 digit terakhir adalah nomor urut pembuatan NIK. Nomor urut dari 0001. Kemudian 2, 3, dan seterusnya. Jadi nomor urut di wilayah itu. Jadi di wilayah perkecamatannya. Nah, karena NIK ini berlaku seumur hidup, seluruh kerabat desa, maka NIK itu tidak berganti ketika penduduknya berpindah wilayah. Berbeda dengan nomor kartu keluarga, yang bisa berganti nomor kartu keluarganya karena berganti kepala keluarganya. Kalau NIK tetap seumur hidup. Jadi ada penduduk pindah dari Lok Sumawe, pindah ke Palangkaraya, pindah ke Makassar, pindah ke Papua, balik ke Lampung, dia NIK-nya tetap. Nah, ini yang perlu dipahami sekarang Mas Suryo Koco karena konteksnya pilkada. Jadi jangan terkejut kalau pilkada di Surabaya yang harusnya kepala kode Provinsi Jawa Timur dengan kepala 3, calon pemilihnya dengan kepala 12. Nggak ada masalah. Berarti dulu pada waktu pembuatan NIK itu dibuatnya di wilayah Sumatera. Jadi kode-kode yang ada di NIK, kode wilayah itu adalah kode pada saat pertama kali NIK dibuat. Jadi kode yang ada adalah kode saat NIK dibuat. Karena NIK bersifat enmalh, hanya dibuat 1 kali. Nah, NIK ini untuk apa? Jadi, dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu sudah disebutkan. NIK digunakan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen-dokumen yang lain. Seperti SIM, paspor, polis asuransi, rekening bank, ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan semua para kerabat desa ke depan sekolah, ijazah akan ada NIK-nya. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan agar tidak ada penyalahgunaan, pemalsuan, dan hal-hal yang terkait dengan kejahatan yang berbasiskan ijazah, SIM, paspor, ya, polis asuransi, sertifikat tanah, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat berbagai peraturan itu sudah melandasi bagaimana NIK itu harus dibuat. Siapa yang harus memiliki NIK? Pertama, setiap penduduk. Jadi penduduk itu adalah WNI dan WNA. WNA yang akan menetap di Indonesia dengan kartu izin tinggal sementara KITAS ataupun dengan kartu izin tinggal tetap, dia harus memiliki NIK. Kemudian semua WNI yang ada di tanah air, dia wajib memiliki NIK. Nah, siapa yang harus memberikan? Tadi pemerintah. Pemerintah CQ atau diberikan oleh Kepala Dinas Dukcapil. Nah, ini Mas Suryo Koco, pengantar awal saya tentang NIK. Oke, makasih Prof. Yang menarik tadi adalah layanan kependudukan itu gratis. Jadi kalau ada biaya berarti itu pungli kan. Itu layanan kependudukan apa aja nih Prof? Supaya kerabat desa juga tahu nih, oh layanan kependudukan yang disampaikan Prof Zudan itu sebagai layanan gratis itu adalah layanan yang ini sehingga ketika kemudian dikutip dan seterusnya kan perlu ada kejelasan nih. Apakah bagian dari pungli atau mungkin uang jasa atau memang aturannya pun nggak boleh ada orang yang kemudian menjual jasa untuk membantu pengurusan dan seterusnya. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa dan pemirsa TV Desa. Kalau kita melihat layanan administrasi kependudukan, saat ini ada 24 dokumen. Nah, dokumen yang paling banyak diminta oleh masyarakat itu adalah kartu keluarga. Setelah itu KTP elektronik. Setelah itu akte kelahiran, kartu identitas anak, akte perkawinan, akte perceraian, akte kematian. Oh ya, ada satu lagi yang banyak diminta, surat pindah penduduk.
surat keterangan untuk pindah, SKPWNI atau kita menyebut surat keterangan pindah. Yang lain-lain ada akte pengakuan anak, pengesahan anak, akte adopsi, surat keterangan tempat tinggal, dan seterusnya. Jadi ada 24 dokumen. Nah, 24 dokumen itu semuanya tidak dipungut biaya. Ini Mas. Jadi ketika dari Dukcapil menyerahkan, Ibu, ini akte kelahiran Ibu, ini gratis. Diserahkan Ibu, ini kartu keluarga Anda, itu gratis. Nah, masyarakat juga tidak perlu memberi tips, tidak perlu. Karena di Indonesia dikenal yang namanya gratifikasi. Nanti terkena dia dianggap menerima pungutan liar. Padahal si masyarakat ikhlas-ikhlas saja. Jadi berarti jangan khawatir kalau tidak memberi tip itu nanti dianggap pelit gitu ya Prof. Iya. Makanya agar masyarakat itu nanti tidak sungkan-sungkan ini Mas Koco, ya. Mas Surya Koco, kita mendesain yang namanya anjungan Dukcapil mandiri. Sehingga kalau orang mau mengambil, nggak usah bertatap muka, gunakan mesin. Nah, sekarang yang sudah terdistribusi ada 77 anjungan Dukcapil mandiri yang pekan lalu sudah pernah didemokan. Nah, nanti di kesempatan lain kita ambil juga bagaimana praktek penggunaan anjungan Dukcapil mandiri di berbagai daerah yang lain. Karena sudah 77 daerah. Ini perlu di-share juga dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa, saya perlu minta bantuan kepada teman-teman semua, seluruh masyarakat yang menonton TV kita ini. Pertama, kita ini kan sekarang sedang dalam rangka penanganan COVID-19, termasuk untuk menjaga ketahanan sosial warga dan pemulihan ekonomi. Ya. Nah, pemerintah memiliki banyak sekali program-program dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dan semuanya berbasis NIK. Misalnya, yang akan diluncurkan baru, Mas, yang namanya program pemberian vaksin. Itu basisnya NIK. Sehingga kita tahu penduduk itu, dia berumur berapa, tinggalnya di mana, sampai dengan punya penyakit apa. Itu tahu. Vaksin COVID ini, Prof? Benar, dengan vaksin COVID. Karena Dukcapil diminta untuk mensuplai datanya. Nah, agar wajib itu ya, Prof, vaksin itu? Ya, seluruh penduduk secara bertahap akan mendapatkan vaksin dengan skala prioritas tertentu, terutama tenaga kesehatan, tenaga guru yang banyak mobilitasnya, itu akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Selain vaksin, pemerintah juga mendorong yang namanya sistem jaminan sosial nasional dalam bentuk berbagai bantuan. Misalnya program bantuan kartu prakerja. Basisnya juga NIK, Mas. Jadi kami diminta oleh pemerintah melalui Kementerian Perekonomian, Menko Perekonomian, kita mengkoordinasikan penyediaan datanya. Jadi semua yang mendaftar basisnya NIK. Kemudian bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dari provinsi, dari kabupaten kota, sampai ke tingkat desa, basisnya adalah NIK. Dan ini sangat dahsyat. Ketika kita cocokkan NIK-nya, tampak ada satu orang dapat 3 bantuan, itu tampak. Akhirnya dibersihkan, biar adil. Yang dapat 3, ya sudah dapat 1 saja. Yang lain diberikan ke yang berhak lainnya. Ini kalau udah terlanjur kan nggak diminta juga kan, Bro. Kasihan juga kalau udah terlanjur diterima, harus ditarik lagi. Ini kan dalam rangka perbaikan data terus-menerus, Mas. Siap. Jadi Kementerian Agama sudah menggunakan NIK untuk basis bantuan pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk Kartu Indonesia Pintar, Kementerian Kesehatan untuk Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, kemudian Kemensos untuk bantuan sosial, Kementerian Pertanian untuk subsidi pupuk, dan seterusnya. Harus ada kartu berbasis NIK. Jadi ini perkembangan kita yang kita semua harus mulai menyesuaikan diri dengan mengingat, menghafal, dan mengetahui tentang NIK itu. Nah, terkait di 6 angka yang kedua, terkait dengan tanggal lahir. Banyak pertanyaan begini, Pak, mengapa
antara tanggal lahir saya dengan kode di NIK nggak cocok. Nah ini kan nanti Mas Surya Koco akan menemukan. Mestinya kan di kolom ke-7 dan ke-8 itu tanggal lahir. Ya. Kemudian di 9 dan 10 itu bulan lahir. Kemudian di berapa ini? 13 dan 11 dan 12 itu tahun lahir. Ya. Tetapi penduduk kita itu tanggal lahirnya dalam faktanya seringkali ada perubahan tanggal lahir. Nah, maka penduduknya merubah tanggal lahir, NIK-nya nggak bisa berubah. Sebab kalau NIK-nya berubah, nanti akan lahir penduduk baru. Karena di Indonesia itu, penduduk kita kan sekarang 268 juta. Itu dihitung karena NIK, jumlah NIK-nya. Jadi kalau saya misalnya merubah tanggal lahir saya, kemudian membuat NIK baru, maka Zudan Arif Fakrullah ini akan muncul dengan 2 NIK. Ini disebut penduduk berdata ganda. Ini harus dibuang salah satunya. Dan itu artinya gini, Prof. Ketika kemudian pada saat pendataan ternyata ada kesalahan dalam karena ini sama seperti yang disampaikan oleh teman kita dari Dukcapil Madiun, ada perubahan tanggal bulan tahun di elemen data kependudukan, bagaimana implementasinya dengan NIK. Mungkin tanggal bulan tahun tidak sama dengan NIK. Artinya yang disampaikan Prof tadi, ketika sudah ada NIK-nya, taruh kata nih nama Surya Koco, NIK-nya sudah ada dengan data yang waktu itu sudah dimasukkan. Ternyata salah nih tanggalnya. Dari tanggal 6 sebenarnya tanggal 16 umpamanya seperti itu. Artinya dalam data ada kemungkinan dirubah hanya informasi tanggal lahir, tapi di NIK-nya tidak ada perubahan. Atau bagaimana, Pak? Ya, benar. Ini Mas Surya Koco. Ya. Kita melihat pada karakteristik NIK. Oke. Nah, ini karakteristik NIK salah satunya adalah berlaku seumur hidup. Oke. Nah, dengan karakter itu, maka kalau ada perubahan tanggal lahir, monggo. Nanti dokumen kependudukan disesuaikan, tanggal lahirnya saja. Tapi NIK-nya tetap. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada lembaga perbankan, lembaga TNI, Polri, kampus-kampus, saat penerimaan, misalnya bank saat menerima nasabah. Dari bank tidak perlu memverifikasi antara tanggal lahir dengan NIK. Ini kan banyak orang yang kemudian sok tahu gitu, Mas. Iya. Dia lihat NIK-nya, lihat tanggal lahirnya. Dicocokkan, oh Anda NIK-nya salah karena tidak cocok dengan tanggal lahir. Nah ini kan aneh. Nggak bertanya, kemudian nggak bertanya ke Dukcapil, nggak bertanya ke penduduknya, tiba-tiba dia menilai, NIK Anda salah karena tidak sesuai dengan tanggal lahir. Tidak pernah bertanya, Pak, Bu, kenapa NIK Anda dengan tanggal lahir Anda berbeda? Nah, si Bapak Ibu ini kan bisa menjelaskan, oh dulu anak saya tanggal kelahirannya salah, sekarang dibetulkan. Kalau Anda nggak percaya, cocokkan di Dinas Dukcapil. Jadi, kalau ada lembaga-lembaga ragu dengan NIK penduduk, jangan cepat menilai NIK itu salah. Tetapi bertanyalah kepada yang tahu. Siapa yang tahu? Yaitu Dinas Dukcapil. Atau yang tahu adalah database. Bekerja sama dengan Dukcapil Pusat atau Dukcapil Kabupaten Kota untuk akses verifikasi data. Nah, Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa sekarang sudah ada 2.800-an lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk akses verifikasi data itu. Untuk melihat NIK-nya benar atau tidak. Berbagai lembaga sudah menggunakan itu. Nah, jadi kalau ada warga masyarakat mengganti tanggal lahirnya, kemudian ingin juga mengganti NIK-nya, tolong Dinas Dukcapil tidak mengabulkan itu. Karena akan berimplikasi banyak hal. Terutama melahirkan data ganda. Tuh, Mas. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang perlu juga saya sampaikan, ketika terjadi kasus-kasus, namanya pelayanan administrasi kependudukan,
saya harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat, kadang-kadang petugas itu salah entry. Oke. Jadi ada kekeliruan, ini fakta yang harus saya sampaikan yang memang terjadi. Di dalam catatan saya buatkan. Jadi Mas Suryo Koco, saya setiap malam dengan tim media itu menyiapkan bahan untuk bisa diskusi dengan Mas Suryo Koco ini, dengan teman-teman kerabat desa. Kita siapkan bahan, tim ini bekerja. Nah, termasuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan, sehingga kami bisa menyampaikan seperti ini loh aturannya. Nah, kalau ada kesalahan dari staf-staf di Dukcapil, Kabupaten Kota, salah entry. Sehingga menimbulkan perbedaan di dalam kartu keluarga atau di dalam yang beragama non-muslim itu di dalam buku di dalam akte perkawinan, beda nik antara di KTP dengan di kartu keluarga. Maka yang digunakan adalah nik yang tercantum dalam KTP elektronik. Karena di dalam elektronik itu sudah disatukan NIK itu dengan sidik jari, dengan iris mata, ya. Kemudian di dalamnya juga ada foto wajah. Walaupun kunci yang menjadi verifikatornya adalah iris mata dan biometrik sidik jari. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, bila ada perbedaan NIK antara KTP elektronik dengan di kartu keluarga, kita gunakan yang ada di dalam KTP elektronik. Itu. Nah, ini yang perlu terus kita sosialisasikan. Karena dalam praktek sehari-hari ada saja Mas Suryo Koco masyarakat yang NIK-nya berbeda. Tetapi Dukcapil selalu memberi solusi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, gunakan NIK yang ada di dalam KTP elektronik. Nih. Nah, ini berbagai lembaga. Ini kami ingin titip pesan melalui TV Desa. Oke, artinya bahwa ketika ada perbedaan yang dijadikan pegangan tetap yang dari KTP elektronik ya Pak? Iya, benar Mas. Jadi ketika ada perbedaan NIK di KTPL dengan di semua dokumen, maka digunakan NIK yang ada di KTP elektronik. Nah, kemudian ini yang kita ada satu gerakan maju yang dilahirkan dari peraturan presiden yang mengatur tentang percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan statistik hayati. Ini presiden memberi perintah bahwa semua lembaga layanan publik di Indonesia mulai tahun 2020 wajib menggunakan NIK. Ini Mas. Jadi kita sudah ada peraturan presiden yang mendasari itu. Ya. Maka semua layanan publik itu apa? Misalnya pembuatan IMB, izin mendirikan bangunan, harus dengan NIK. Siapa pemilik bangunannya? NIK-nya dicatat. Kemudian mendirikan usaha, NIK-nya dicatat. Mendirikan perseroan terbatas, mendirikan PT, NIK pendiri PT, pemilik PT, pemegang saham dicatat. Mendirikan yayasan dicatat. Kemudian membuat SIM, antara nomor SIM dan nomor NIK nanti cocok. Buat pelayanan publik perbankan dengan NIK, pelayanan pendidikan dengan NIK, pelayanan sosial, sampai pelayanan demokratisasi, pilkada, itu menggunakan NIK. Jadi kalau kita melihat besarannya itu diatur di pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 24 2013. Ya, yang dulunya Undang-Undang 23 tahun 2006 mengatakan begini. Data yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Kementerian Dalam Negeri, yang artinya data dari Dukcapil. Nah, data dari Dukcapil basisnya adalah NIK. Jadi mau tidak mau, maka semua pelayanan publik kita, ya, mulai dari layanan-layanan yang tadi saya sebutkan, sekolah, kesehatan, SIM, membuat sertifikat tanah, ya, mulai mengurus di notaris, itu basisnya
NIK. Itu Mas Koco. Oke, Prof, ini ada dari di chat YouTube TV Desa, NIK untuk IKTP adik saya tidak sama dengan tanggal lahir. Jadi solusinya bagaimana, Pak? Karena dulu belum IKTP, KTP siapnya sama dengan akta lahirnya, tapi NIK-nya sudah tidak valid lagi. Ini berarti seperti yang tadi Prof sampaikan ya, untuk kemudian IKTP NIK yang ada di KTP L ini yang kemudian menjadi dasarnya ya Prof ya. Ya. Bahwa kemudian untuk melakukan karena ada informasi tentang kapan NIK tidak valid dan seterusnya mungkin bisa dikomunikasikan di Dukcapil setempat gitu atau bagaimana Prof? Benar. Jadi benar Mas Suryo Koco. Kalau ada masyarakat ragu dengan NIK-nya karena berbeda dengan tanggal lahir, silakan datang ke Dinas Dukcapil. Kalau ada lembaga yang meragukan juga, nanti Dinas Dukcapil bisa menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa NIK yang berbeda dengan tanggal kelahiran ini tetap sah dan akurat, sesuai yang ada di dalam database dan tetap berlaku. Sehingga penduduk tidak risau lagi. Dan yang penting juga bagi kita semua, mari untuk saling mempercayai dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, untuk mengecek agar tidak bolak-balik masyarakat itu harus ke Dinas Dukcapil, maka berbagai lembaga itu bisa menggunakan hak akses kerjasama dengan Dukcapil. Seperti yang sekarang sudah ditempuh. Lebih dari 1.000 bank sudah kerjasama dengan Dukcapil. Lembaga asuransi itu sudah puluhan yang kerjasama dengan Dukcapil. Pasar modal lebih dari 100, Mas. Jadi lembaga-lembaga yang bergerak di pasar modal itu lebih dari 100 lembaga yang sudah menggunakan data Dukcapil. Nah sekarang bergerak ke kampus-kampus, ke rumah sakit yang mulai tumbuh kesadaran baru untuk memanfaatkan data yang berbasis NIK ini. Oke. Prof, ada lagi nih. Saya cuma bacakan aja karena nggak terlalu paham nih maksud pertanyaannya. Dari Bram Handoyo, mohon izin bertanya, ini dari channel YouTube di TV Desa, mohon izin bertanya, bila ada pelayanan publik dalam dokumennya tidak mencantumkan NIK, apakah ada sanksinya? Ya, nah ini pertanyaan yang kritis dan pertanyaan yang bagus. Jadi begini, Bapak dan Ibu semuanya, kita ini sedang membangun ekosistem. Tradisi administrasi kependudukan di Indonesia itu masih muda. Undang-undang Adminduk baru selesai di tahun 2006. Jadi baru 14 tahun yang lalu Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara lengkap administrasi kependudukan. Maka sekarang langkah yang kami lakukan adalah sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai lembaga agar mau menggunakan NIK. Perintah Presiden itu turun di tahun 2019 dengan Perpres yang tadi saya sebutkan, nomornya Perpres 62 tahun 2019. Ya, yang mengatur tentang percepatan layanan administrasi kependudukan dan statistik hayati. Nah, dengan peraturan Presiden nomor 62 tahun 2019 ini, maka semua lembaga wajib menggunakan NIK ya dalam layanan publik dan semua dokumennya harus mencantumkan NIK. Nah, ini kita dorong terus-menerus. Nanti kalau lembaga itu tidak mau mencantumkan NIK-nya, pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif setelah pembinaannya dilakukan. Oke. Apa bentuk pembinaan yang dilakukan? Dari Kementerian Dalam Negeri memberi hak akses. Jadi misalnya kampus Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro, Universitas Terbuka, ITS, Universitas Gajah Mada, itu mengakses data Dukcapil. Nanti di ijazah-ijazahnya diberi NIK. Nah, sehingga suatu ketika nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita akan melamar pekerjaan, tidak perlu melampirkan lagi ijazahnya. Cukup ketik NIK-nya, sudah keluar sendiri. Ijazah S1-nya dari mana, S2-nya dari mana, ijazah SMA-nya, ijazah SMP-nya, sehingga di tracking
profil penduduk itu lebih mudah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya ijazah palsu, karena bisa dicek NIK-nya, nanti nge-link dengan database di sekolahan itu. Nah, inilah yang namanya program nasional yang bersifat masif, harus didukung semua oleh seluruh pemangku kepentingan. Inilah semangat kita membangun ekosistem itu, Mas Suryo Koco. Jadi, administrasi kependudukan itu sebagai basis di dalam seluruh tata kelola bernegara. Kalau adminduknya bagus, peradaban negara kita, saya yakini akan cepat menjadi bagus. Karena semuanya sudah terdata dengan baik. Jadi kalau kita melihat berbagai negara maju, administrasi kependudukannya pasti sangat maju, sangat advance, Mas. Oke, kerabat desa, kita akan rehat dulu, kita aduk dulu kopi kita, karena ini ngopi pagi. Jadi kalau ngopi pagi nggak ngaduk kopi berarti ada sesuatu yang bermasalah. Dengan NIK maka kemudian kita nggak akan lagi ketemu seperti Ayu Ting Ting yang dapat alamat palsu, nggak akan lagi ketemu dengan teman-teman calon-calon pemimpin daerah yang ternyata ijazahnya palsu dan seterusnya, karena di NIK nanti akan terdokumentasi banyak hal. Jangan kemana-mana, kita akan berlanjut setelah jeda yang satu ini, tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita di Ngopi Pagi bareng Prof. Zudan. Prof, ini pelayanan gratis, tapi ada juga yang menanyakan atau menyampaikan bahwa ada denda administratif nih. Jadi salah satunya yang di Dukcapil ini juga di channel Dukcapil ada di kabupaten kami masih menerapkan denda keterlambatan pelaporan pengurusan dokumen kependudukan. Ini solusinya seperti apa? Jadi oke, kalau pelayanannya gratis, terus ada model denda yang kemudian jadinya nggak gratis lagi dong, Prof. Atau mungkin ada toleransinya. Silakan, Prof. Nah, rekan-rekan semuanya, kerabat desa, para pemirsa TV Desa. Undang-Undang 23/2006 itu dulu pada saat dibuat, layanan administrasi kependudukan itu berbayar. Membuat KTP membayar, membuat KK membayar, ya, membuat surat pindah membayar, dulu berbayar. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 semuanya digratiskan. Nih, negara mengambil sikap bahwa layanan kependudukan adalah layanan publik
layanan dasar sebagai basis layanan-layanan yang lain, maka digratiskan layanannya. Dan layanan Adminduk ini tidak boleh dibebani persyaratan dari pelayanan yang lain. Misalnya, untuk membuat KTP harus melampirkan lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan. Itu tidak boleh. Kemudian, untuk mengurus KTP harus ada surat keterangan bebas narkoba. Itu tidak boleh. Untuk membuat kartu keluarga atau membuat surat pindah, harus ada SKCK dari Polsek. Itu tidak boleh. Maka layanan administrasi kependudukan kita buat semudah mungkin persyaratannya, seringan mungkin tata caranya. Artinya dalam proses melakukan dalam proses layanan itu tidak boleh kemudian itu menyulitkan dari masyarakat gitu, Pak. Benar, karena ini filosofinya adalah layanan yang paling awal yang harus didapatkan oleh penduduk, Mas. Jadi kalau sudah banyak persyaratan, masyarakat nggak akan bisa mendapatkan hak-hak di bidang hak sipil ini. Nah, maka dan kayaknya agenda dari Dukcapil juga supaya validasi datanya bisa lebih cepat karena syarat-syaratnya gampang, otomatis orang jadi tidak malas untuk memberikan informasi. Itu benar sekali, Mas Suryo. Dulu pada waktu awal-awal saya menjadi dirjen, kami melakukan kajian. Pertanyaan pertama, kami kalau setiap kali datang ke Dinas Dukcapil, bertemu orang-orang yang mengurus surat pindah. Pasti jawabannya, Pak, rumit sekali ngurus pindah itu. Ribet, panjang. Dari RT, RW, kelurahan atau desa ke kecamatan. Padahal Dukcapil butuh data mereka. Ya, padahal kita ingin mengupdate data penduduk juga. Betul, ya. Nah, maka kami bertanya, terus gimana tolong prosedurnya dibuat lebih ringkas? Persyaratannya tolong diringankan. Pada waktu saya awal-awal jadi dirjen, banyak daerah yang masih mensyaratkan pajak bumi dan bangunan. Nah, orang nggak mengurus KTP karena PBB-nya belum lunas. Dia bukan tidak mau membayar, tetapi memang tidak punya uang. Ya. Dia tidak mau ngurus surat pindah karena belum punya uang membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, akhirnya dihapuskan semua persyaratan-persyaratan yang memberatkan tadi. Termasuk denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu sebenarnya bagian dari satu paket ketika dulu layanannya berbayar. Artinya sekarang harusnya sudah nggak ada itu, Bro. Mestinya dalam undang-undang itu ikut dihapus. Kan kita menghapus banyak hal yang tidak sesuai dengan perkembangan dan arah politik hukum negara. Politik hukum itu adalah apa yang hendak dituju oleh negara. Apa maunya negara. Negara inginnya memberikan layanan yang lebih mudah. Maka persyaratannya dipotong. Artinya teman-teman Dukcapil di daerah mestinya melihat hal yang sama dengan apa yang sedang diagendakan oleh negara gitu ya. Betul. Nah, bagaimana strateginya untuk menerapkan denda agar tidak melanggar undang-undangnya? Di undang-undang itu tidak ada bunyi berapa tarif dendanya, nggak ada. Maka kepada teman-teman, kalau dipaksa oleh DPRD untuk membuat denda, buatlah tarifnya 0. Oh, tetap ada denda tapi 0 rupiah. 0 rupiah. Itu. Jadi artinya. Tapi kalau DPRD-nya mengagendakan denda itu sebagai sumber pendapatan, masalah juga. Inilah yang kemudian kita harus membangun satu frekuensi. Betul. Seluruh penyelenggara pemerintahan harus memiliki frekuensi yang sama. Ya. Karena semangatnya adalah memberikan kemudahan. Maka lika-liku yang menyulitkan harus dibabat semua. Karena kan gini, Prof, salah satu yang dulu sempat kita cermati itu adalah ketika denda kelebihan muatan untuk kendaraan angkutan gitu kan. Iya. Itu ketika kemudian dalam satu musyawarah daerah waktu itu kebetulan Musrenbang kita terlibat di sana, salah satunya ternyata denda untuk kelebihan muatan yang melintas itu jadi target gitu loh. Loh ini kalau dendanya jadi target berarti ini denda itu bukan satu alat untuk kemudian mengendalikan kan gitu. Oke, Prof. Kan ini menarik, Mas Surya Koco. Ya. Kalau denda itu nanti menjadi sumber pendapatan,
ini agak berbahaya. Nanti negara atau pemerintah daerah mencari-cari kesalahan warga, bisa menjatuhkan denda. itu yang menjadi menarik. Oke, ini kan Prof. brandingnya tidak positif karena dendanya itu kecil dan jumlahnya sedikit, tidak Yes. signifikan untuk mendongkrak pendapatan daerah atau pendapatan daerah, tidak signifikan. Prof, ini ada yang menarik ini, Prof. Dari kasih pemerintahan desa. Ini keren juga ini. Jadi disampaikan, bisakah anjungan Dukcapil itu ditaruh di kantor desa? Ini kayaknya kemarin sempat kita ini kan juga. Jadi silakan, Prof. Ini kayaknya teman-teman di tingkat desa kalau sudah mulai ada kesadaran untuk kemudian menyiapkan anjungan Dukcapil mandiri ini, oke juga ini, Bro. Ya, saya menjadi berbesar hati ketika ada satu pertanyaan ini. Ditanya ini saja, kita sudah berbesar hati. Artinya ada intention, ada perhatian bahwa mulai terfikir untuk memberikan pelayanan sampai ke tingkat desa. Ya. Nah, pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam layanan administrasi kependudukan. Misalnya yang mudah menjadi petugas registrasi desa. Kalau di Aceh menjadi namanya petugas registrasi kampung. Bisa didanai dengan APBD, bisa juga didanai dengan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Misalnya dari bantuan pihak ketiga melalui CSR. Ya. Bagaimana berbagai perusahaan ingin membantu layanan publik di daerah, boleh. Atau dengan anjungan Dukcapil mandiri, 4 desa, ada satu lokasi di tengah-tengah yang cukup ramai, saling iuran. Nanti anjungan Dukcapil ini dikelola oleh Dinas Dukcapil Kabupaten. Jadi nanti yang membeli alatnya desa, iuran, nanti yang suplai belangkonya, suplai sistemnya, ya, suplai aplikasinya, suplai jaringannya, itu Dukcapil. Jadi desa hanya menyediakan alat, itu bisa. Oke. Nah, ini dengan dana yang sekarang ada di desa, kalau untuk pelayanan publik, ini pasti akan membuat masyarakat desa lebih merasa wow gitu. Wih, desa artinya ada anjungan Dukcapil gitu. Artinya ini memungkinkan juga ketika kerjasama antar desa, kemudian membuat badan usaha milik desa bersama, mungkin keramaiannya ada di situ, kemudian dipasang juga anjungan Dukcapil mandiri gitu kan. Artinya ini sisi yang lain adalah pelayanannya dapat untuk ke masyarakatnya, kemudian menjadi daya tarik orang untuk datang ke layanan dari BUMDes bersamanya. Teman-teman juga bisa berjalan seperti yang kemarin disampaikan dari Tangerang kalau nggak salah, ketika ada anjungan Dukcapil mandiri ini, teman-teman yang mall, teman-teman pengelola mall juga malah mengundang untuk silakan pasang di tempat saya, kan kira-kira gitu ya, Prof ya? Iya, betul. Karena ini kan filosofinya ada gula, ada semut, ya. Ada ADM, ada orang yang akan datang. Iya, betul sekali. Sehingga terjadi arus manusia, ya. Kalau ada arus manusia ke situ bisa terjadi ada transaksi, ya. Kalau di situ ada transaksi, roda perekonomian akan bergerak. Nah, ini banyak sekarang lembaga-lembaga yang minta pada kami untuk disiapkan anjungan Dukcapil untuk ditaruh, Pak, taruh di tempat kami, Pak. Ada sebuah bank di salah satu provinsi minta, boleh nggak Pak anjungan Dukcapil mandiri diletakkan di kantor-kantor bank saya? Saya menyampaikan, boleh, tapi Anda yang mendanai ya, silahkan taruh di kantor Anda. Kami siapkan sistemnya, kami siapkan aplikasinya, kami siapkan alat-alat kerjanya, seperti belangko KTPL, kertas-kertas, tintanya kan harus diisi itu, Mas. Orang bank nggak akan ngerti, itu teman-teman Dukcapil daerah yang paham betul tentang hal itu. Inilah yang namanya sinergi dan kolaborasi. Pelayanan publik ini akan menjadi lebih cepat selesai dan akan bagus bila semua pihak masuk bersama, gotong royong melaksanakan itu. Bukan satu-satunya dimonopoli oleh pemerintah saja, siapapun boleh menjadi peserta aktif di dalam pelayanan publik.
Oke, Prof, ini dari Dukcapil Kota Denpasar, izin Pak Dirjen terkait perubahan data tanpa penetapan pengadilan. Apakah dalam pembuatan catatan pinggir pada sistem SIAK, nomor dan tanggal pengadilan diganti dengan nomor dan tanggal dokumen pendukung yang dibawa masyarakat, seperti ijazah, paspor, dan lain-lain. Mohon arahan. Ya, rekan-rekan semuanya dari Dinas Dukcapil dan dari teman-teman di perangkat desa, kerabat desa semuanya. Kita ini selaku penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemerintahan, harus percaya dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh sesama instansi penyelenggara pemerintahan. Di Indonesia, banyak sekali lembaga-lembaga yang menerbitkan dokumen. Misalnya, Badan Pertanahan menerbitkan sertifikat tanah, ini sah. Kemudian, polisi menerbitkan SIM, Kementerian Pendidikan menerbitkan ijazah, kemudian Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan paspor, misalnya. Nah, bisa jadi di dalam dokumen kependudukan kita, ada yang berbeda dengan dokumen yang ada dimiliki masyarakat dari berbagai lembaga tadi. Misalnya berbeda dengan data yang dimiliki dalam ijazah. Penduduk ingin menyesuaikan dengan data yang ada dalam ijazah. Dengan dasar ijazah itu, maka Dinas Dukcapil membetulkan yang keliru tadi. Misalnya di dalam kartu keluarga atau di dalam akte kelahirannya, tanggal lahirnya berbeda dengan di ijazah. Maka diberikan catatan pinggir, pembetulan berdasarkan ijazah. Diberi catatan berdasarkan ijazah nomor sekian, tanggal sekian yang ditandatangani oleh kepala sekolah nama X. Dituliskan dalam catatan pinggir. Sebab tidak semuanya harus berbasiskan penetapan pengadilan. Artinya sumber data perubahan itu dituliskan di situ. Betul. Berdasarkan paspor nomor sekian. Paspor kan ada nomornya. Ya. Yang berlaku dari tanggal sekian, tahun sekian, sampai tahun sekian. Itu silahkan teman-teman dituliskan di dalam catatan pinggirnya. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke. Prof, ini ada yang menarik, saya juga rada bingung ini. Jika adanya dari Madiun, jika adanya perbedaan NIK itu masih anak-anak belum punya KIA, apakah mendasari pada kakak orang tua yang sudah elektronik? Kalau belum punya kartu identitas anak, artinya belum keluar NIK-nya dong? Atau gimana nih, Prof? Ya. Mohon pencerahannya nih. Ya. Kalau kita melihat pembuatan NIK, itu ada alurnya. Ya. Pertama, masyarakat harus datang ke Dinas Dukcapil untuk membuat NIK dengan melampirkan dokumen. Kalau dia dari luar negeri, melampirkan paspor, kemudian surat keterangan RT RW untuk menunjukkan alamat rumah yang mau ditempati, Mas. Kemudian kalau anak-anak, menunjukkan surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Kalau lahir di rumah, minta pengantar RT RW. Nanti Dinas Dukcapil memproses. Nah, orang datang mengisi formulir, namanya siapa, ya. Nanti Dinas Dukcapil membuatkan biodata. Jadi seluruh penduduk Indonesia memiliki biodata di dalam sistem Dukcapil. Nah, nanti dibuatkan yang namanya NIK secara otomatis dengan aplikasi. Jadi nanti dimasukkan datanya dengan aplikasi, keluar NIK-nya. Nah, inilah milik penduduk itu, NIK. Jadi bayi baru lahir kalau sudah didaftarkan, orang dari luar negeri yang baru pertama kali mendaftarkan menerima NIK. Jadi setiap bayi baru lahir masuk dalam KK pasti memiliki NIK. Nah, kalau ada anak kecil ya di bawah, artinya masih anak-anak, kok memiliki NIK 2, berarti ini orang tuanya bisa jadi memiliki NIK 2 juga. Maka ikuti NIK orang tuanya dan yang ada di dalam KK. Karena semua ini perlu juga saya jelaskan, NIK itu letaknya ada di mana? Salah satunya ada di dalam kartu keluarga. Sangat jarang seorang anak memiliki NIK ganda sendirian. Sangat jarang.
Nah, tetapi kalau ini terjadi bagaimana? Panggil anaknya. Ini nikmu ganda. Buat pernyataan Anda mau pilih yang mana. Karena dia belum memiliki KTP elektronik. Bisa jadi Prof, mungkin saya pengen tahu ketika bayi baru lahir, kemudian diinformasikan ke Dukcapil, kemudian si bayi ini kan dapat NIK. Kemudian kartu identitas anak itu kapan dapatnya, Bro? Nah, kartu identitas anak ini merupakan bagian dari layanan terintegrasi teman-teman di Dukcapil. Kalau diterbitkan akte kelahiran, nanti otomatis diterbitkan kartu identitas anak. Karena untuk di bawah 5 tahun tidak ada fotonya. Inilah yang kita sebut dengan minta 1 bisa dapat 3. Artinya ketika didaftarkan dia sebenarnya sudah dapat kartu identitas anak, cuma di bawah 5 tahun belum ada fotonya karena masih muka bayi kan gitu, Bro. Ya, memfotonya juga susah nanti naruhnya. Bayi miring-miring, nangis-nangis gitu. Nah, jadi kalau mengurus akte kelahiran bisa dapat KK baru sekaligus memasukkan nama bayinya, dapat akte kelahiran dan dapat kartu identitas anak. Nah, oleh karena itu di dalam penerbitan NIK dari Bapak dan Ibu semuanya, kalau ada anak kecil NIK-nya ganda, anak kecil kan belum boleh melakukan tindakan hukum. Tanya pada orang tuanya, yang mana yang akan dipakai buat surat pernyataan memilih NIK. Artinya kemudian yang satunya di clearance. Yang satu nanti dilakukan cleansing, pembersihan, disisihkan. Nah, kemudian kalau ternyata dilacak, bapaknya NIK-nya ganda. Nah, NIK ini kan terletak dalam kartu keluarga. Diambil dalam kartu keluarga yang NIK-nya sudah ber-KTP elektronik. Jadi kuncinya kembali, kalau itu satu paket adanya dengan orang tua, karena ada Mas, kalau ada pertanyaan, Pak, masih ada nggak sekarang orang memiliki KTP elektronik dan masih mempunyai NIK ganda? Ada. Ini walaupun sedikit kasusnya, tapi masih ada di-create, dibuat NIK baru untuk penduduk yang sudah punya KTP elektronik. Dari mana kami tahu? Karena penduduk itu ingin membuat KTP lagi, Mas. Sehingga tercatat di dalam sistem. Jadi dia sudah punya KTP di tempat lain dengan NIK. Ini ada kelakuan teman-teman di Dinas Dukcapil juga. Orang ngaku pindah tapi tidak mengurus surat pindah. Buatkan NIK baru. Terus mau rekam. Bisa jadi orang ini ngaku, saya belum punya NIK. Nah ini kan aneh, kalau orang dewasa belum punya NIK. Sebenarnya di Dinas Dukcapil bisa diverifikasi dengan cek NIK. Atau kepala dinasnya bisa minta tolong ke pusat, ini aneh nih, orang sudah dewasa kalau nggak punya NIK. Di foto wajahnya. Nanti dikirim ke face recognition, nanti bisa dideteksi. Oke, Prof. Ini karena ternyata ngopi pagi kita selalu asik, jadi nggak terasa ini tinggal 2 menit. Closing statement, Prof. Mohon maaf karena memang sudah ngantri juga acara berikutnya di TV Desa. Silakan, Prof. Ya, terima kasih, Mas Suryo. Nggak terasa, saya lihat jamnya sudah jam 8 juga. Nah, ternyata kita kompak, jamnya sama juga ini. Silakan, Prof. Closing statement. Rekan-rekan semuanya, kerabat desa yang berbahagia, seluruh pemirsa TV Desa dan seluruh kru TV Desa dan Mas Suryo Koco yang sangat-sangat intens untuk mendorong kemajuan administrasi kependudukan melalui program ini. Rekan-rekan semua, NIK adalah pintu akses kita di dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pastikan seluruh keluarga kita sudah dibuatkan NIK. Kalau ada bayi baru lahir, segera diuruskan NIK-nya. Kalau ada saudara baru pulang dari luar negeri, segera diuruskan NIK-nya. Dan tidak perlu khawatir bila ada NIK berbeda dengan kode kelahirannya. Karena dalam faktanya banyak penduduk kita yang merubah tanggal kelahirannya, tetapi NIK berlaku seumur hidup. Kalau ada kesulitan, silahkan datang ke Dinas Dukcapil. Kami akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Zudan. Jadi ngopi pagi selalu asik, nggak terasa tahun-tahun sudah di penghujung acara. Kerabat desa, ikuti terus ngopi pagi bareng Prof. Zudan karena kita akan dapat suplai gizi-gizi
pengetahuan tentang kependudukan. Jadi saya melihat ini menjadi acara yang wajib diikuti oleh teman-teman. Kalau di Dinas Dukcapil udah pasti, tapi kalau untuk teman-teman di desa, setidaknya kasih pemnya itu mengikuti semua tayangan-tayangan kita supaya jadi mendapatkan pencerahan betul tentang bagaimana update administrasi kependudukan. Sampai di sini episode kali ini kita akan ketemu tiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Sampai di sini salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.